Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para petani seluruh Nusantara. Pada kesempatan ini kami akan mengaplikasikan bagaimana cara memfermentasi pupuk Nusantara Grow sebelum diaplikasikan ke tanah dan tanaman. Ini adalah pupuk kita, Nusantara Grow pupuk organik 3-in-1. Kenapa disebut 3-in-1? Karena kita mempunyai tiga kemanfaatan. Yang pertama, pupuk kita bisa menyuburkan tanah. Yang kedua, pupuk kita bisa memberikan nutrisi kepada tanaman. Kalau nutrisinya terserap dengan baik, maka secara otomatis tanaman kita mempunyai antibodi, tidak mudah terserang hama atau penyakit. Dan yang ketiga, bisa melebatkan buah. Dan pupuk kita sangat berguna banget untuk tanaman hortikultura, palawija, tanaman pangan, tanaman perkebunan. Nah, satu box ini isinya 5 botol. Satu botolnya 40 gram ya, 40 gram. Ini bisa digunakan untuk aplikasi lahan seluas 1 hektar dari mulai pengolahan tanah sampai panen. Jadi cukup ringan, Anda gak harus bawa bertonton ke sawah atau ke ladang atau ke kebun, hanya bawa ini bisa mengaplikasikan untuk 1 hektar lahan. Kita buka ya aplikasinya. Dan Bapak Ibu para petani Indonesia, ini satu botol ini isinya 40 gram saja ya. Ini pupuk organik terbuat dari tanaman-tanaman herbal dan mikroba premium pilihan yang sifatnya dorman, jadi diikatkan ke tanaman herbal tadi. Nanti ketika difermentasi dicampurkan dengan air. Caranya yang pertama, Bapak Ibu siapkan jerigen yang ukuran 2 liter. Kemudian corong supaya nanti serbuknya itu enggak keceteran kemana-mana. Yang selanjutnya ada palu dan kemudian ada paku. Nah, kita pertama buka dulu jerigennya ya. Kemudian dimasukkan corongnya dan pupuk. Jadi maaf ya, dimasukkan di sini biar gak tumpah gitu Bapak. Sebelum dikasih air, pupuknya dulu yang dimasukkan, karena nanti kalau air dulu yang dimasukkan, nanti masukkan pupuknya agak kesusahan ya. Kemudian sampai penuh ya. Terus, nah setelah ini baru dicampurkan air penuh ya Bapak Ibu. Penuh. Ini kebetulan ini sudah otomatis. Airnya air biasa. Sebaiknya pH-nya normal dan tidak mengandung kaporit. Tidak mengandung kaporit. Ya. Maaf. Ini sampai penuh. Nah. Ya, ini apa Ibu? Kemudian nanti tutupnya ini dikasih bolong supaya apa? Supaya ada hawa atau ada oksigen yang masuk. Nah, satu bolongan aja, satu bolongan. Nah, kemudian ininya juga, tutupnya juga, dua-duanya ya. Nah, satu bolongan aja cukup. Jadi mikroba yang ada di dalamnya itu tidak membutuhkan oksigen berlebihan. Nah, kalau nggak dilubangin, nggak ada oksigen sama sekali, nanti ini bisa kembung, bahkan bisa meledak. Nah, setelah itu Bapak Ibu
diamkan selama 1 sampai 24 jam. Jadi minimal 1 jam. Kalau lebih bagus sampai 24 jam, sehari semalam. Dan pupuk kita semakin diaplikasikan dalam kurun waktu yang lama semakin bagus. Bagaimana nanti cara aplikasinya? Kalau untuk tanah, ini botol ini isinya 100 ml. Ya. Kalau aplikasi ke tanah 5 hari sebelum tanam, jadi 2 botol ini disebut bibit ya atau biang. Bibit atau biang, 2 botol ini untuk 1 tangki. Tangki ukuran 16 liter. Kalau untuk tanaman itu cukup setengah botol ini, segini sampai leher. Nah, itu untuk 16 tangki. Nah, cara aplikasinya nanti kalau sebelum tanam dijadikan pupuk dasar itu 5 hari sebelum tanam, atau ketika sudah pembajakan pertama. Kalau misalnya Bapak Ibu nanam cabai itu biasanya ketika ngasih pupuk dasar, tapi jangan dicampur dengan pupuk kimia. Artinya kalaupun Bapak Ibu masih mau pakai pupuk kimia, jangan dibarengkan gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu pakai pupuk kimia, setelah pakai ini cukup dosisnya 50% dari kebiasaan saja, gak usah berbanyak. Nah, kalau misalnya mau menggunakan pupuk organik lain silahkan. Nanti setelah tanam, pemupukan lanjutannya yaitu hari ke-14, hari ke-28, hari ke-42, dan hari ke-56. Itu sampai panen. Nah. Lihatlah di sini Indonesia yang kaya ini, disambut hutan gunung yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pagi hari ini kami kedatangan tamu yang mengelola lahan padi di sekitar kantor, karena beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2 hari yang lalu, sudah panen menggunakan pupuk organik Nusantara Grow Farm, atau yang di lapangan kita kenal dengan Engrow. Ya, ada yang bertanya kenapa sih jadi Engrow, kan di mereknya itu Nusantara Grow Farm. Yes. Kalau kami mempopulerkan Nusantara Grow Farm bisa saja, cuman kepanjangan ya, Engrow saja biar mudah. Nah, selamat pagi Pak Daliman. Pak Daliman ini petani yang ulet, punya beberapa lahan, tapi tidak satu tempat ya. Beliau kelola yang kemarin menggunakan pupuk Nusantara Grow Farm ini ada 2 lahan ya. Yang pertama panen yang sudah lalu, luasnya berapa Pak? 2.800. 2.850 meteran ya. Itu lokasinya yang sudah di video yang lalu, itu menggunakan Engrow yang larutan murni. Ya, Engrow yang larutan murni. Itu kurang lebih kimianya itu bisa 50% diturunkan. Jadi biasanya Pak Daliman 450 kilo. 150 kilo. Kemarin setelah pakai Engrow 75 kilo. Dan dari hasil panennya kemarin ada peningkatan Pak ya? Ya. Musim sebelumnya, musim tanamnya dapat berapa Pak? 13 karung. 13 karung ukuran Ukuran sekitar 65.
65 atau 70 kilo. Nah, setelah pakai Engrow, panen kemarin berapa, Pak? 29. 29 karung. Wah, 100% loh, Pak. Iya. Alhamdulillah. Dan yang menjadi peningkatan kualitas panen, kuantiti panennya itu bukan dikarenakan mulus tanpa hambatan ya, tapi alhamdulillah wasilah Engrow ini, jadi yang biasanya musim kemarin itu kena wereng, Ya. gitu kan, sehingga produktivitasnya berkurang. Alhamdulillah setelah pakai Engrow, werengnya nggak ada, hama nggak ada, tanaman sehat, rumput nggak terlalu banyak, anakan juga bertambah, dan alhamdulillah hasilnya bagus ya. Alhamdulillah. Nah, kami sampaikan kalau untuk larutan yang biasa, 5 botol Engrow dalam satu box ini sebetulnya bisa aplikasi untuk 1 hektar. Ya, bagaimana cara aplikasinya? 3 botol ini langsung ke tanah. Ya, 3 botol. Maaf ya, saya ini. Nih, 3 botol langsung ke tanah. Caranya, 3 botol ini dilarutkan dengan 2 liter air. 2 liter air. Jadi jangan 1 botol untuk 2 liter. Tapi kalau untuk tanah langsung 3 botol untuk 2 liter. Nah, kemudian diamkan 1 jam minimal. 1 kali 24 jam lebih bagus. Dan jangan khawatir, pupuk kita semakin difermentasi lama, semakin bagus. Nah, nanti cara aplikasinya, karena kebetulan kalau daerah Soloraya bibitnya nggak nyemai sendirian. Beli, Pak? Oh, jadi nyemai kalau di daerah-daerah lain kan, terutama Jawa Barat masih banyak yang nyemai sendiri. Jadi dari mulai pengolahan tanah sampai tanam itu bisa 20 hari lebih. Karena kan nyemainya juga lama. Kalau di sini, kemarin gimana Pak prosesnya? Pengolahan tanahnya dengan nanamnya berapa hari? Cuma sekitar 1 jam. Sama 1 minggu sampai 1 minggu banyak. Terus dihaluskan. Jadi kemarin itu yang Pak Daliman tuh nggak nyampe 1 minggu itu. Karena ketika menggunakan Engrow ini kan sebaiknya 5 hari sebelum tanam. Setidaknya 5 hari sebelum tanam itu aplikasikan ke tanah. Caranya bagaimana? Nanti ambil 200 mili Engrow yang bibit tadi, atau biang tadi, dengan 1 tangki ukuran 16 liter. Kalau misalnya tangkinya ada yang ukuran lebih besar, nggak masalah, maksimal 20 liter ya. 16 liter. 200 cc. Campurkan dengan air biasa. Kita nggak ribet, Pak. Nggak mesti harus air galon, nggak mesti harus air pan, nggak mesti harus air sumur, dan lain sebagainya. Air sekitar parit saja. Air sekitar parit penuhin, nanti disemprot. Untuk lahan 1 hektar ini, tidak memerlukan banyak lah, dengan penyetelan sprayernya itu kan cuman 10 tangki aja cukup. Kemarin ukuran 2850 meter, Pak Daliman berapa tangki? 3 tangki. 3 tangki ya? 3 tangki sudah cukup. Jadi nanti kalau misalnya ada sisanya untuk musim tanam berikutnya, otomatis biang tadi kan disimpan jangka lama. Nah, ketika jangka lama itu, setiap seminggu sekali kasih molase. Ini tanda molase ya. Bisa beli di toko pertanian. Boleh mereknya apa saja. Ya. Berapa mili sekali ngasih? Sekali ngasih cukup 50 mili aja. Nah, saya sampaikan 1 botol Engrow ini ukuran 100 mili. Jadi separuhnya saja yang dimasuki. Bagaimana kalau misalnya di sebuah daerah nggak ada molase, susah nyari molase, gampang, gula merah. Cara bikin molase dari gula merah gimana? Gampang. 1:1, Pak. Artinya gula merah atau gula aren 1 kilo, kemudian dilarutkan dengan air 1 liter. Digodok aja 5 menit udah cair, diamkan dulu kira-kira sampai dingin banget, baru diwadahin. Ini aja ketika mau nyampurin, ambil, kasih, ambil, kasih. Oke Pak ya.
Ya. Nah, kemudian kapan lagi nyemprotnya? Nyemprotnya itu yaitu setelah tanam. Berapa kali lagi? Cuma 4 kali, Pak, setelah tanam. Hari ke-14 1 kali, hari ke-28 1 kali, hari ke-42 1 kali, hari ke-56 1 kali. Jadi masa vegetatif atau masa pertumbuhan itu 14 dan 28. Dosisnya bagaimana? Dosisnya setengah dari tanah. Kalau tadi untuk tanam 200 cc, kalau untuk kalau untuk tanaman mah cukup 100 cc per tangki. Cuma cara aplikasinya kalau untuk 1 hektar, otomatis di hari ke-13 fermentasi lagi, Pak. Fermentasinya nggak usah 3 botol, 1 botol. 1 botol difermentasi dengan 2 liter air, diamkan 1 sampai 24 jam, nanti ambil 100 cc per tangki. Jadi 1 botol ini bisa untuk 2 kali. Artinya 10 tangki untuk hari ke-14, 10 tangki untuk hari ke-28. Berarti pengolahan tanah dengan hari 14-28 habis berapa? Botol 4 botol. Hari berikutnya yaitu pada hari ke-42 dan 56. Caranya sama dengan yang tadi, 1 botol di hari ke-40 atau misalnya di hari ke-41-nya difermentasi lagi. Difermentasi dengan 2 liter air, diamkan 1 sampai 24 jam, ambil 100 cc untuk 1 tangki. Berarti 10 tangki untuk hari ke-42, 10 tangki untuk hari ke-56. Jadi, dari mulai awal pengolahan tanah sampai panen cuman butuh 5 botol 1 box. Dan ringan, Pak, ya. Ringan. Ini beratnya cuman 200 gram. Untuk 1 hektar ini. Fermentasinya dimanapun. Jadi kalau misalnya Anda dari Papua sekalipun, atau dari Aceh sekalipun, kami kirim, ongkos kirimnya lebih murah. Karena difermentasinya sendiri. Nah, kalau misalnya sudah bentuknya begini kan, lumayan. Kadang-kadang maaf, ada ekspedisi nggak mau kalau cair. Ya. Dan insya Allah, nanti ketika bercampur air, baru mikrobanya yang tadinya dorman atau tertidur, nanti pada bangun. Ya, pada bangun. Nah itu, Pak, itu larutan engrow yang murni. Nah, timbul pertanyaan. Nah, pertanyaannya bagaimana penggunaan pupuk kimianya? Nah, pupuk kimianya gini, Pak. Kalau sebetulnya di sebagian wilayah itu ada yang masih terbiasa menggunakan pupuk dasar. Tapi saya ngobrol dengan petani Solo Raya, dan antaranya Pak Daliman, sudah jarang. Jarang, Pak, ya? Jarang menggunakan pupuk dasar. Nah, sebetulnya kalau tidak menggunakan pupuk dasar, yang penting pakai Ingrow, nggak masalah. Tapi bagaimana, Pak? Kalau misalnya saya suka biasa kimia, ya udah silakan. Kami menyerahkan kepada kebiasaan petani setempat. Tapi kalau pakai kimia, saya sarankan turunkan 50%. Kalau berani, misalnya 70%, ya monggo. Tapi setidaknya 50% dulu. Biar nanti petani juga lihat pertumbuhannya senang gitu kan. Jadi nggak kaget kalau ketika ada perubahan. 50%. Kalau Pak Daliman kemarin pengalamannya memakai pupuk kimia kan nggak dimulai dari pemupukan dasar. Berapa kali, Pak? Yang 75 kilo itu berapa kali mupuk? Sekali atau 2 kali? 2 kali. Hari itu berapa, Pak? 1 tanam. 1 minggu. 1 minggu, terus Terus yang keduanya? keduanya itu sekitar 21 hari atau 28. 21 hari, 28 hari. Nah, kami juga suka menyampaikan kepada petani setempat, memang beda-beda ya. Tapi setidaknya pemupukan susulan kimianya itu dilakukan kalau di Solo biasanya 2 kali. Ya, 2 kali, ada yang hari ke-10 dan hari ke-40 biasanya. Ya, hari ke-40 itu kan masa generatif nanti kan. Nah, 2 kali. Dan alhamdulillah hasilnya maksimal. Nah, kemudian antisipasi hama, antisipasi penyakit,
antisipasi serangan terakhirnya itu biasanya tikus yang luar biasa, hama tikus. Karena apa? Petani itu euforia dari mulai lihat pertumbuhannya masa vegetatif, tanamannya hijau, gitu kan? Kemudian pas masa generatif, apalagi petani melihat hasil dari pertaniannya itu bagus, tapi ketika mau panen ada petani yang kecewa. Kenapa? Tanamannya habis dipakai tikus. Karena kalau tikus di sawah itu Pak, nyerangnya itu malam hari. Jadi mereka tuh berkoloni itu berkelompok Pak. Mungkin kalau dibuka mata batinnya Pak Daliman, itu tikus itu berkelompok bawa celurit semua. Ngeri. Bahkan saya ngobrol dengan salah satu petani, ketika serangan tikus datang itu ngeri, gerombolan itu seperti itu. 1 hektar semalam habis. Nah itu satu momok atau yang ketakutan para petani itu ketika melihat petaninya udah datang tikus, tidak ada solusinya. Nah, kami berikan edukasi, salah satu antisipasi serangan hama-hama tadi, aplikasikan pestisida nabati yang kami ajarkan. Pestisida nabati itu pestisida yang sumber bahan-bahannya itu dari herbal semua. Dan hanya cukup sekitar berapa kemarin bikin pestisida nabati? 50.000 ya, paling banyak 50.000. 50.000 bisa untuk lahan 1 hektar. Pada Liban kan lahannya cuma 2.850, sisanya untuk tanam berikutnya. Mudah. Dan alhamdulillah serangan hama pun aman ya, dan aman. Nah, ada sebagian petani di lapangan itu ribet katanya, tenaganya nggak ada. Ya kami biasanya pupuknya cuma 2 kali, ini harus pupuk lagi. Nah, sekarang gitu Pak. Terkadang banyak petani umumnya menginginkan hasil yang maksimal, hasil yang banyak, terhindar dari penyakit, terhindar dari hama. Ketika ada edukasinya disarankan A, B, C, D, karena sudah bertahun-tahun ditinggalkan oleh mbah-mbahnya, mereka pengennya yang serba praktis. Ya. Padahal mereka tidak sadar ketika residu kimia di dalam tanah itu semakin banyak. Bahkan kita maaf ya, saya ngobrol dengan salah satu orang di Kementan ya, dari Kementan, bahkan wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada tanah-tanahnya itu sudah bukan hanya kritis lagi Pak, tapi sudah sekarat. Artinya sudah benar-benar mau ditanamin ini serba salah, tanamin serba salah. Nah, karena apa? Sekarang banyak para petani yang sudah menggunakan, maaf ya, pupuk kimia secara berlebihan. Bahkan kurangnya edukasi, terjadi serangan hama, misalnya orang atau hama yang lainnya beli obat pertanian, ya, obat pertanian misalnya dosisnya yang harus dipakai 5 cc per 1 liter misalnya. Tapi saking petani pengennya cepat supaya hamanya mati, ditambah 100 cc untuk 1 liter. Hilang nggak? Hilang. Tapi daya tahan tanaman sudah nggak kebal lagi. Ketika ada serangan tahun berikutnya atau musim berikutnya dikasih 10 cc udah nggak mempan lagi, ditambah lagi. Nah itulah ketergantungan, itulah yang banyak. Jadi yang harus banyak kita sama-sama belajar ya, para petani edukasi ini, sudah saatnya lah kita kembali ke alam. Kalaupun misalnya pupuk yang ada masih banyak gitu ya, silahkan gunakan 50% dari kebiasaan. Jadi insya Allah Engrow ini bisa jadi solusi untuk para petani di saat-saat pupuk semakin mahal, atau subsidi semakin susah didapatkan, atau semakin sulit dicari. Ini bukan hanya sekedar pupuk, kami sampaikan. Ini Pak Daliman, pupuk kita ini 3-in-1. Ini 1 botol aja bisa untuk 2000 meter, Pak. Sampai panen. 1 botol, 40 gram. 40 gram. Nah, ini 3-in-1 yang pertama bisa mengembalikan kesuburan tanah. Karena kita ada agen hayatinya. Dan mikroba-mikroba yang kita sematkan di sini semuanya premium. Sehingga insya Allah bisa mengembalikan kesuburan tanah. Dan mikroorganisme yang baik-baik untuk tanaman yang sudah lama hilang,
karena keracunan residu kimia dan lain sebagainya, insya Allah akan kembali lagi. Dan kemarin kami lihat lahannya Pak Daliman yang pakai ini, struktur tanahnya secara fisik maupun secara kimiawi atau biologi sudah berbeda. Nah, kemudian yang kedua, untuk nutrisi tanaman. Dan uniknya ini insya Allah bisa menetralisir serta mengurai residu kimia yang sudah lama dalam tanah, sehingga nanti unsur hara yang terdapat di situ dan unsur organik lainnya bisa terurai dan terserap oleh tanaman secara baik. Sehingga tanaman itu mempunyai daya tahan tubuhnya, tidak mudah terserang hama dan penyakit. Dan kita juga ada ZPT dan zat perangsang tumbuhnya. Kemudian di masa generatifnya juga ini bisa merangsang untuk buah, Pak. Jadi bagi tanaman-tanaman yang berbuah ini bisa mendapatkan buah dan sebagainya. Saya dapat testimoni penggunaan pupuk kami di Medan, di pohon jeruk. Di 3 kali pemupukan ini yang sudah generatif, yang sudah berbuah. Biasanya 100 biji per pohon aja udah susah. 2 kali pemupukan menjelang ketiganya 300 buah. Luar biasa. Dan sudah banyak testimoni di kami juga. Kalau asalnya manis, pakai pupuk tambah manis. Asalnya segar, tambah segar. Nah, itu harapan kami. Pak Daliman gimana? Kemarin hasilnya setelah menggunakan ini, puas, senang, gimana? Ya puas senang lebih. Aja lebih bagus dari yang sebelumnya. Lebih bagus. Pada video selanjutnya, kami akan wawancara Pak Daliman menggunakan pupuk yang larutan ajaib ya.